Si pesulap merah, Marcel Radival yang membongkar praktik perdukunan di tanah air menuai reaksi dari kalangan praktisi perdukunan. Jika sebelumnya ia dilaporkan Persatuan Dukun Indonesia, kali ini Marcel harus berhadapan dengan pawang hujan paling kesohor di tanah air. Rara Istiati Wulandari atau yang dikenal dengan Mbak Rara, pawang hujan asal Bali itu tersinggung lantaran sang pesulap merah itu menyebutnya sebagai pawang hujan abal-abal. Meski Marcel tak menyebut nama, namun pihak Rara mengaku jika sindiran itu tertuju padanya. Karena itu, melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Mbak Rara berencana melayangkan somasi agar sang pesulap merah meminta maaf sekaligus mengklarifikasi pernyataannya. Nah, aku baru melihat videonya si Marcel alias pesulap merah, alias nama KTP aslinya katanya Haris Setianto ya. Dia katanya untuk totalitas di Instagramnya dia ngeblok pawang hujan yang viral itu. Jadi katanya pawang hujannya itu sampai ada komunikasi lah ya. Siapa sih pawang hujan yang menggunakan singing bowl yang viral selain aku? Jadi di sini si Marcel pesulap merah atau si Haris Setianto itu ya, itu cemen banget, dia nggak berani tuh sebut pawang hujan yang viral namanya Rara. Nah ini dia itu kagak blokir, dia tidak blokir aku, dan aku itu tidak pernah chat dia ya. Jadi tidak pernah ada komunikasi antara aku dan si pesulap merah Marcel atau si Haris itu. Melalui beberapa kesempatan jadi narasumber, Marcel memang sempat membongkar trik para pawang hujan. Selain menyindir Rara yang sempat heboh bisa menggeser awan, Marcel juga menyebutkan jika pawang hujan hanya sekedar menerka datangnya hujan. Bahkan di dunia pesulap, ilmu menerka hujan atau merekayasa awan itu dipelajari. Marcel juga menyindir jika pawang hujan juga membaca dari BMKG sebelum meramal atau menahan datangnya hujan. Memang pelajari lebih mendalamnya kan tentang rahasia perdukunan, dan saya merasa bahkan dititipkan tentang pengetahuan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla karena kayak dipermudah banget untuk tahu rahasia-rahasia perdukunan gitu. Jadi ya kalau untuk yang lain-lain bukan keahlian saya. Setiap hari saya harus lihat BMKG, saya harus koordinasi dengan Pak Hadi, jadi saya banyak bertanya. Artinya besok pagi sudah cerah ya? Iya, mudah-mudahan tanpa panas. Ikhtiar sama-sama menikmati supaya pembalapnya enjoy, yang nonton juga enjoy. Secara terbuka, Marcel juga mengaku tidak menyindir satu orang, tetapi ia justru membongkar seluruh praktik perdukunan dengan baju pawang hujan. Apa yang dilakukannya hanya sebagai edukasi, namun jika Mbak Rara tersindir, Marcel tampaknya tak mau ambil pusing. Apa edukasi, apanya yang mau dipermasalahkan? Karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Saya itu tidak bawa tim YouTube karena memang saya belum fokus untuk punya podcast. Tapi yang memvideokan adalah wartawan setempat itu secara live streaming. Oke, tadi apa hubungannya dengan es batunya? Es batunya untuk apa? Jadi kan banyak tuh, saya cerita kayak gitu karena ada pesulap yang suka pakai baju merah, katanya itu stand up comedy kayak gitu kan. Oke. Saya pakai es batu. Karena memang perintahnya di sana adalah harus tidak boleh panas. Boleh ada pawang hujan, tetapi tidak boleh membuat pembalap tidak nyaman. Dan aspal ini kan sudah harus ada suhunya itu di bawah 50 derajat Celcius supaya kalau ini ada tracking gesekan ban-bannya itu ininya crack lagi. Rara sendiri dalam kesempatan wawancara bersama Ruben Onsu dan Sarwenda mengaku tak terima jika disebut pawang hujan abal-abal. Ia bahkan menunjukkan sejumlah bukti jika ia dibayar profesional dengan angka yang cukup besar hingga ratusan juta rupiah per sekali kerja sebagai pawang hujan. Ia bahkan mengaku harus membayar pajak dari penghasilannya sebagai pawang hujan. Lantas bagaimana jika setelah dilayangkan somasi namun kubu Marcel tetap bergeming? Benarkah Mbak Rara akan menempuh jalur hukum dengan dalih laporan pencemaran nama baik? Ya belum ada terusan juga dari laporan mereka sih. Itu kan kalau laporan mereka itu diteruskan nanti dan terbukti tidak sesuai atau dengan dalih palsu, dengan laporan palsu gitu ya, terbukti baru kita proses.
Tapi kalau untuk saat ini sih nggak ada yang diproses. Sebelum Rara melayangkan somasi sejak namanya melejit usai membongkar banyak trik perdukunan, Marcel memang terus jadi sasaran laporan hukum seterunya, terutama Gus Samsudin. Tapi tampaknya semua laporan itu tak menghentikan Marcel untuk terus gencar menelanjangi praktik perdukunan berkedok agama. Lantas benarkah Marcel juga banyak mendapat ancaman teror hingga kiriman mistik? Enggak, karena saya meyakini total perlindungan Allah itu lebih kuat dari apapun. Iya, jadi nggak penting banget kayak misalkan takut sama sihir. Kalau banyak orang yang bilang lu nggak takut sama sihir berarti nggak percaya sihir. Lah, kalau lu takut sama sihir berarti lu nggak percaya perlindungan Allah gitu. Gitu kan, kita tinggal balikin lagi. Kalau lu percaya Allah itu lebih kuat dan lebih berkuasa, ngapain takut sama sihir? Kan semuanya yang menentukan Allah, bukan sihir, bukan jin. Ya nanti mungkin ya, saya udah kepikiran sih untuk membuat efek jera biar nggak menyusahkan polisi juga, karena kasihan polisi tuh tugasnya banyak. Kalau diberikan tuduhan-tuduhan palsu gitu kan kasihan juga polisi kan. Mungkin saya akan membuat efek jera biar nggak banyak nih oknum-oknum yang blunder gitu. Netizen sendiri terbelah antara mendukung dan khawatir jika Marcel kelak akan jadi sasaran teror. Terlebih apa yang ditunjukkan Marcel dinilai sebagian kalangan juga mudah ditiru banyak orang dan rentan disalahgunakan. Lantas apa reaksi Marcel? Ini rayuan-rayuan ketika pas zaman GB sebelum nikah. Jadi gimana? Ya, biasanya kan aku bilang gini. Biasanya saya bilang gini. Tangan. Kalau aku ngasih, by the way, kalau aku ngasih tisu ini buat kamu kan nggak berkesan ya. Tapi aku bisa ngebuat kamu berkesan sama sebuah tisu ini. Gini biasanya, ting gitu. Gambar apa, Bang? Ini bunga. Nah setelah ini kan, kalau misalnya kamu kurang berkesan, biasanya saya lanjutin nih. Wah ini ketahuan nih nanti cewek-cewek yang saya gebet dulu. Kalau ini apaan gitu kan, biasanya nyubit-nyubit. Nah kalau kurang berkesan aku bisa ngebuat kamu lebih berkesan lagi. Kamu punya koin nggak? Ada yang punya koin nggak? Pegang semua. Nih, misalkan nih, tolong pegang. Ya, pegang. Nah, nih kalau koin ini kan aku kasih ke kamu lagi-lagi nggak berkesan kan? Aku bisa ngebuat kamu jadi punya kenangan indah tentang aku dari koin ini. Oke. Nih lihat, ini kalau aku taruh sini, lihat. Ting, gitu. Nah terus saya kasih deh, ting gitu. Udah, kalau udah kayak gitu tinggal pasangin doang. Nah efek buruk saya adalah perdukunan yang menipu masyarakat itu. Ya memang tujuan saya itu biar masyarakat Indonesia tidak percaya perdukunan dan kembali percaya ke agama dan Tuhannya masing-masing. Rara sendiri namanya mencuat setelah didapuk sebagai pawang hujan di perhelatan MotoGP Mandalika belum lama ini. Aksinya di tengah hujan deras sirkuit Mandalika menyita perhatian publik hingga media asing. Sejak saat itu, nama sosok Rara makin meroket popularitasnya hingga kontroversi pun tak ayal menyertainya. Tidak untuk show off, tapi benar-benar saya ingin mengabdi supaya Indonesia itu berkibar. Mbak Rara juga pernah jadi kontroversi karena pernah ikut meramal nasib almarhum Emeril Khan Mumtaz hingga ikut terlibat dalam penerawangan mendiang Brigadir Joshua Huta Barat. Beberapa aksi pawang hujannya di sebuah event bahkan tak semuanya mulus. Hujan tetap mengguyur sebuah event konser. Tak pelak, Mbak Rara pun akhirnya jadi gunjingan warganet. Belakangan ia meradang jika profesinya disebut-sebut sebagai syarat trik, karena itu ia pun berusaha melawan serangan dari Marcel. Ya Allah, Mbak Rara, kumaha atuh ini hujan. Tang.